Halo teman-teman, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi tentang harmoni dalam keberagaman sosial budaya, ekonomi, dan gender dalam Bhinneka Tunggal Ika. Yuk tonton videonya sampai akhir. Poin yang pertama adalah harmoni dalam keberagaman sosial budaya. Keadaan sosial budaya pada masyarakat Indonesia beraneka ragam. Maka dari itu, diperlukan adanya harmonisasi dalam masyarakat. Terciptanya paduan keselarasan, saling menghormati, menyayangi, serta menyinergikan dan menyelaraskan segala macam perbedaan secara ikhlas dan alamiah di lingkungan sosial budaya. Kehidupan masyarakat Indonesia yang berasal dari latar belakang yang beragam suku, budaya, agama tradisi, pendidikan, ekonomi, dan sebagainya merupakan kodrat yang harus diterima oleh bangsa Indonesia. Keberagaman sosial pada masyarakat Indonesia melahirkan bermacam-macam status sosial, mata pencaharian, serta kedudukan dan jabatan dalam masyarakat. Karena manusia sebagai makhluk sosial tidak dapat hidup sendiri tanpa bantuan orang lain, sehingga dengan keberagaman tersebut, setiap individu dapat dalam masyarakat akan saling membutuhkan dan saling melengkapi. Poin yang kedua yaitu harmoni dalam keberagaman ekonomi. Kondisi perekonomian masyarakat Indonesia beraneka ragam sesuai tingkat penghasilan, pekerjaan, jabatan maupun latar belakang pendidikan yang ditempuhnya sehingga taraf hidup masyarakat pun berbeda-beda. Ada yang berkecukupan maupun yang kurang mampu. Namun keharmonisan antara anggota masyarakat yang berbeda ini pula harus dapat dipelihara. Keadaan masyarakat yang mengalami kemiskinan serta tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya merupakan akibat berkurangnya pendapatan masyarakat. Maka mereka mengalami penurunan daya beli barang-barang kebutuhan pokok. Hal tersebut menyebabkan masyarakat tidak dapat hidup secara layak. Perlu ada upaya membantu kehidupan mereka untuk dapat meningkatkan penghidupan yang lebih baik. Hal itu dapat dilakukan dengan melakukan pemberdayaan ekonomi masyarakat di sekitarnya dalam memperoleh fasilitas hidupnya yang lebih baik dari pemerintah dan kelompok masyarakat lainnya sehingga akan tercipta pula harmoni dan keberagaman ekonomi masyarakat. Poin yang ketiga yaitu harmoni dalam keberagaman gender dalam masyarakat. Secara harfiah, gender berasal dari bahasa Inggris yang berarti jenis kelamin. Gender merupakan suatu sifat yang melekat pada laki-laki dan perempuan. Titik gender menunjukkan pembagian peran, kedudukan, dan tugas antara laki-laki dan perempuan berdasarkan sifat-sifat yang dimilikinya. Kesetaraan gender makin berkembang, bukan hanya perlakuan yang adil berdasarkan ciri-ciri fisik antara laki-laki dan perempuan, tetapi mengarah kepada kompetensi kemampuan akademik atau keahlian yang dimiliki dari setiap orang dalam kehidupan bermasyarakat. Tanpa membedakan jenis kelamin, baik laki-laki maupun perempuan memperoleh kesempatan yang sama untuk berperan serta dalam berbagai bidang kehidupan. Sementara itu, kaum laki-laki saat ini juga banyak yang melakukan pekerjaan-pekerjaan yang dulunya biasa dilakukan oleh kaum perempuan. Misalnya, ada yang berprofesi sebagai chef atau ahli masak, desainer, atau penata rias. Dengan demikian, apapun profesinya, kedudukan atau jabatan di masyarakat, baik laki-laki maupun perempuan memiliki kesepakatan yang sama untuk berperan serta dalam kehidupan sosial, budaya ekonomi, politik, pertahanan, dan keamanan sesuai dengan kemampuan masing-masing. Nah, teman-teman, itulah rangkuman materi mengenai harmoni keberagaman masyarakat Indonesia yang bisa kami sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kalian. Kami ucapkan terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time, teman-teman.